Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu dimana saya mengerjakan kiriman dari paketan salah satu sahabat subscriber. Beliau sudah konsultasi via WhatsApp dan mengirim unit handphone ini dengan kerusakan, yaitu untuk proses penggantian kaca LCD dan juga ada beberapa kerusakan tambahan seperti tombol. Kita coba untuk unboxing teman-teman. Untuk di bagian part yang pertama atau di episode yang sebelumnya, yaitu proses penggantian kaca touchscreen, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi teman-teman. Jadi setelah saya unboxing itu kondisinya handphonenya seperti ini, yaitu ada bagian kaca yang retak. Ini bukan kerusakan di LCD ya teman-teman, melainkan hanya kerusakan di bagian kaca touchscreen atau glass. Oke, setelah saya coba untuk koneksikan menggunakan charger, ini baterainya 100%. Namun saat saya coba untuk menyalakan, ini sangat sulit dinyalakan teman-teman. Saya tekan tombol power, ini sedikit kesulitan atau sedikit agak keras. Jadi untuk tombol powernya harus ditekan keras baru handphonenya bisa menyala teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita melakukan proses pengerjaan, kita cek dulu untuk kondisi keseluruhan di bagian fungsi dari handphone ini. Untuk di bagian fungsi LCD dan juga fungsi touchscreen itu masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi cukup hanya untuk proses penggantian kaca touchscreennya saja tanpa harus kita mengganti LCD satu set yang baru. Karena LCD satu set untuk handphone Samsung Note 8 ini itu cukup lumayan mahal untuk harga LCD-nya teman-teman. Belum termasuk untuk proses servis atau pemasangannya. Jadi untuk apabila kalian menggunakan Samsung 8 atau mempunyai kerusakan yang sama, yaitu di bagian kaca touchscreen yang retak namun masih bisa berfungsi dengan normal, bisa diganti cukup untuk glass atau kaca touchscreen-nya saja tanpa mengganti LCD yang baru teman-teman. Ini adalah cuplikan dari episode yang sebelumnya, yaitu dimana proses saya mengganti atau proses melepas kaca touchscreen dan juga proses pemasangan kaca touchscreen atau glass teman-teman. Oke, di tahap ini kita coba untuk membongkar handphonenya, yaitu untuk perbaikan lebih dalam untuk menghindari resiko agar di bagian khususnya itu kamera depan saat proses penggantian kaca touchscreen itu diwajibkan harus kita melepas bagian kaca, maksud saya bukan kaca tapi melainkan kamera depan khususnya dan juga kamera belakang. Oke, kita angkat mesinnya ya teman-teman. Ini prosesnya sebelum saya proses untuk penggantian atau pemasangan kaca touchscreen. Setelah kaca touchscreen sudah kita siapkan dan kita bersihkan untuk LCD-nya, dan ini adalah proses untuk penggantian atau pemasangan glass atau kaca touchscreen, yaitu dengan cara menggunakan lem OK cair. Apabila kita memakai atau sudah terlanjur membeli kaca touchscreen atau glass yang sudah termasuk lem OK kering, harus menggunakan teknik yaitu dengan alat paper remover. Apabila kita tidak atau belum mempunyai paper remover ataupun alat laminating mesin sejenisnya, kalian bisa menggunakan teknik manual seperti yang saya lakukan. Untuk tutorialnya link di bagian part ke-1, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi teman-teman. Di tahap ini kita melanjutkan untuk proses yaitu perbaikan tombol samping. Di bagian tombol samping itu ada sebagian tombol yang sudah pernah diganti namun tidak sesuai tombolnya. Sebelum kita mengerjakan untuk melanjutkan perbaikan tombol, saya coba untuk cek dulu di bagian fungsi kameranya teman-teman. Oke, setelah fungsi kamera itu masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan bersih, lanjut kita proses untuk perbaikan di bagian tombol. Untuk perbaikan tombol kita harus melepas dulu di bagian mesinnya teman-teman.
Oke, kita angkat dulu untuk mesinnya agar lebih mudah untuk proses perbaikan tombolnya. Dengan hati-hati kita lepas untuk di bagian tombol samping. Oke, ini saya cek di bagian fleksibelnya itu masih bagus, namun ada permasalahan, yaitu di bagian tombol luarnya. Untuk di bagian yang sampingnya itu ada warna biru atau tombol warna biru itu sudah pernah diganti, namun tidak sesuai jenis dari tipe seri handphone ini teman-teman, melainkan kalau nggak salah itu yang dipakai adalah buat tombol luar Xiaomi Note 8, mungkin dipotong, jadi otomatis tidak bisa ditekan teman-teman. Untuk di bagian ini ada karet dalam tombol luarnya itu juga terlepas dan rusak di bagian tombol dalamnya. Kita bersihkan dulu untuk di bagian sisa-sisa lem ataupun sisa-sisa debu yang terdapat di bagian dalam lubang tombol luarnya teman-teman. Sedangkan di bagian ini ada bagian tombol on off atau power, itu juga agak sulit ditekan, jadi harus sedikit agak keras menekannya baru bisa aktif untuk tombol on off nya teman-teman. Kita lepas seperti itu dengan cara kita menggunakan karter atau pisau, jadi harus hati-hati karena bersebelahan dengan LCD ya teman-teman. Jadi untuk mengerjakannya mungkin bisa dibilang sepele, namun harus tetap ekstra hati-hati karena resikonya sangat besar apabila bikin LCD ikut rusak. Di bagian ini kita bersihkan dulu karena banyak kotoran atau banyak debu yang lengket di bagian tombol dalamnya. Oke, kita bersihkan dan kita rapikan dulu. Untuk di bagian ini apabila tidak bisa diperbaiki harus terpaksa kita mengganti tombol teman-teman. Ini saya coba untuk membersihkan, namun saya coba untuk penggantian saja apabila untuk di bagian tombol luarnya sudah tidak bisa diperbaiki kembali. Ini ada kanibalan atau frame bekas Samsung Note 8 yang LCD nya sudah saya lepas. Ini masih ada tombol yang nempel atau tombol luar yang masih ada, jadi saya manfaatkan saja untuk di bagian tombol luar daripada mengganti tombol yang baru. Ini adalah tombol luar dari original Samsung Note 8, saya coba untuk ambil. Oke, kita cek dulu kondisinya masih bagus dan masih utuh. Di sebelahnya juga untuk di bagian tombol samping kita lepas menggunakan cutter dengan hati-hati juga agar tidak cacat di bagian tombol ya teman-teman. Kita lepas pelan-pelan agar tombol dalamnya tidak patah, karena di bagian tombol karetnya itu ada seperti seal untuk sebagai menekan fleksibel tombolnya, jadi harus hati-hati untuk mengambilnya. Sekarang kita presisikan untuk satu persatu untuk proses pemasangan sesuai yang kita akan pasang. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk lem. Ini lem warna hitam yang seringkali saya gunakan sebagai pengeliman LCD, saya gunakan sebagai untuk menempelkan ujung jari tombol luar ya teman-teman. Untuk karetan ujung tombolnya saya gunakan lem supaya tidak mudah lepas. Ini untuk mengasih lemnya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Kalau terlalu banyak atau kebanyakan nanti tidak bisa ditekan, jadi kita kasih lem secukupnya saja teman-teman. Oke, setelah kita presisikan untuk pemasangan tombol volume dan tombol sampingnya itu bisa berfungsi dengan sangat normal dan tidak seret lagi atau tidak sulit lagi ataupun tidak keras lagi. Di bagian ini ada tombol on off atau tombol powernya, juga kita menggunakan teknik yang sama. Kita kasih lem di bagian ujung tombolnya seperti ini, sedikit saja ya teman-teman, tidak usah terlalu banyak, dan kita masukkan tombolnya sambil kita tekan agar lemnya bisa nempel ke bagian fleksibelnya. Oke, tinggal menunggu lemnya kering. Setelah kita menunggu lemnya kering, kita cek teman-teman. Oke, untuk tombol luarnya di bagian tombol samping itu bisa ditekan dengan nyaman dan normal kembali. Sekarang kita coba untuk perakitan teman-teman. Oke, untuk di bagian part yang pertama atau di episode yang sebelumnya, yaitu penggantian proses
pemasangan kaca touchscreen di handphone Samsung Note 8 ataupun proses cara teknik atau metode yang saya pakai atau metode yang saya gunakan, yaitu untuk melepas kaca touchscreen khususnya untuk semua tipe LCD yang layarnya melengkung di bagian samping seperti seri Edge ataupun Samsung Note seperti Note 8, Note 9 atau sejenisnya, yaitu layarnya melengkung di bagian samping teman-teman. Karena resikonya sangat tinggi, untuk penggantian kaca touchscreen-nya saja mungkin harga kaca touchscreen-nya itu murah teman-teman, tapi resikonya sangat tinggi dan sangat besar sekali. Apabila salah sedikit pengerjaan bisa menyebabkan fatal dan LCD-nya bisa bikin rusak. Karena harga LCD-nya pun sangatlah mahal teman-teman, kurang lebih di angka 2 jutaan. Kalau untuk seri tipe yang atasnya seperti Note 10 atau seri 20 Ultra atau seri yang sejenisnya yang agak mahal, itu juga LCD-nya sangatlah mahal teman-teman. Jadi tetap harus kita hati-hati dan kita berpikir dua kali untuk proses pengerjaan seperti Samsung Note 8 ataupun seri sejenisnya, yaitu untuk bagian layar yang melengkung. Mungkin bisa dibilang sepele, harga spare partnya itu murah, namun proses pengerjaannya sangatlah beresiko dan tidak mudah teman-teman. Dan ini setelah saya coba untuk perakitan selesai, saya cek ulang. Untuk infonya sudah saya kirim ke alamat beliau. Kemarin sempat saya komunikasi sama beliau, untuk infonya sudah selesai semua dan siap untuk dikirim balik. Alhamdulillah beliau sudah kasih alamat dan sudah saya kirim balik teman-teman. Tinggal beliau pengetesan sendiri, nanti biar beliau bisa komentar di konten ini atau di tutorial ini. Beliau saya ucapkan sama beliau terima kasih banyak atas kepercayaannya, sudah jauh-jauh untuk pengiriman infonya hanya untuk perbaikan kaca touchscreen dan juga perbaikan tombol. Semoga untuk tutorial kali ini selalu bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para pemula semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya, dan apabila saya ada salah kata saya mohon maaf, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.